Ya. Diberikan dua buah himpunan yaitu A dan B. Jika diketahui bahwa himpunan A sama dengan himpunan X di mana X kuadrat lebih dari 0 kurang dari 2022 kuadrat, X elemen bilangan bulat, kemudian B himpunan bagian dari A, kemudian banyak anggota A gabungan B sama dengan 2 kali banyak anggota B. Maka banyaknya anggota himpunan A kurang B adalah titik-titik. Mau coba cari dulu atau ini, Ben? Terus. Coba cari dulu. Itu yang kedua B apa, Pak? Oh, B himpunan bagian dari A. Kalau yang ketiga? Yang ketiga tuh banyak anggota. Ini lambang banyak anggota ya. Banyak anggota A gabungan B sama dengan 2 kali banyak anggota B. Oh, Mungkin yang perlu diingat ini sih. Banyak anggota A gabungan B itu sama dengan banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurang banyak anggota A irisan B. langsung bahas aja, Pak. Gue Langsung lupa bahas aja. himpunan nih, Pak. Ya, Bingung ya? ya, Oke ya, kita langsung bahas ya. Pertama ini dulu. Banyak anggota A gabungan B tadi kan udah disebutkan di soal kan. Sama ya. dengan 2 kali banyak anggota B. Jadi kita bikin aja ini 2. Ini 2 kali banyak anggota B. Banyak anggota A itu kan pasti ini. Udah disebutkan di soal belum? Kira-kira banyak anggota A? Anggota A. Belum, Pak. Belum? Bapak Belum. rasa sih sudah ya. Karena ini. A itu apa? A adalah himpunan X di mana X kuadratnya lebih dari 0 tapi kurang dari 2022 kuadrat. Berarti kan kalau dari definisi ini maka anggota A-nya itu kan bisa ini gue. Bisa jadi min 2021 min 2020. Kenapa? Karena min 2021 kalau kita kuadratkan kan berada di antara 0 dengan ini. 2022 kuadrat. Ya, Bisa dipahami ya? Nanti sampai dan seterusnya sampai min 1. Kemudian 0 tidak kita masukkan. Karena kalau 0 dikuadratkan kan tidak lebih besar dari 0. Berarti dari min 1 kita lompat ke 1. Kemudian lompat ke 2. Dan seterusnya nanti sampai terakhir 2021. Nah dari sini kira-kira ada berapa angka di himpunan A? Queen. Ada berapa banyak angka di sini? Dari min 2021 sampai 2021. Tanpa angka 0. Berapa, Queen? 4042, Pak. Ya, benar. Ada 4042. Jadi langsung aja kita bikin ini jadi 4042. Nah, kemudian ditambah banyak anggota B, katakanlah ini. Kemudian dikurangi banyak anggota A irisan B. Mungkin Queen belum familiar di bagian ini ya? Udah, Pak, dulu kelas 7 tapi lupa. Lupa ya. Nah, jadi ada perbedaan apa ya? Maksudnya begini, kalau B himpunan bagian dari A maka kayak gini nih lebih kurang gambarnya. Yang ini B, yang ini A. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kan secara logika begini, banyak anggota A irisan B kan sama aja dengan banyak anggota B. Benar tidak? Hmm. Ya, Karena Pak. apa? Karena semua anggota B pasti anggota A. Nah, jadi makanya kita bisa bikin di sini banyak anggota A irisan B adalah sama dengan banyak anggota B. Kemudian ini kan bisa dikurangi nih. Banyak anggota B dikurangi banyak anggota B kan 0. Berarti kita punya 2 kali banyak anggota B sama dengan 4042. Wah, Yang, maka banyak anggota B-nya berapa? 2021. 2021.
1. Nah, pertanyaannya kan banyak anggota himpunan A dikurang B. Ya udah tinggal kita kurangi aja. Maka banyak anggota himpunan A dikurang B adalah sama dengan banyak anggota A dikurangi 2021. banyak anggota B tadi. Iya benar. Jadinya 4042 dikurangi 2021 sama dengan 2021. 2021. Ah, oke. Lebih kurang begitu. Oh, Bisa dipahami. ya. Kemarin pas apa? Pas simulasi tryout ada jawab ini. Lupa. Nggak ikut, Pak. Oh, oh nggak ikut ya. Oke. Kita lanjut ya. Nanti mungkin apa? Catatannya nanti Bapak bagikan ya, Queen. Ya, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 12. Kok gini? Nah, ini dia. Terdapat 5 siswi SMP yang sedang pulang ke sekolah bersama, yaitu Andin, Elsa, Okta, Arga, dan Aldi. Mereka berniat untuk membeli roti sebelum sampai di rumah. Ternyata 2 orang di antara mereka membeli roti pisang, dan 3 orang lainnya membeli roti keju. Jadi ceritanya rotinya ada roti pisang, kemudian ada roti keju. Di mana yang membeli roti pisang ini ada sebanyak 2 orang, sementara di roti keju ada 3 orang ya. Nah, tapi kita belum tahu nih siapa yang membeli roti pisang, siapa yang membeli roti keju. Nah, kalimat berikutnya apa? Kalimat berikutnya adalah Andin dan Okta memiliki roti yang berbeda. Kemudian sama halnya dengan Andin dan Arga. Artinya Andin dan Arga ini juga punya roti yang berbeda. Sedangkan Arga dan Elsa memiliki roti yang sama. Pertanyaannya, jadi siapa saja yang membeli roti pisang di antara mereka berlima? Oke. Queen mau cari dulu atau gimana? Coba, coba. Coba dulu dicari. Berarti Andien dan Arga tuh beda jenis roti ya, Pak? Iya, benar. Secara tidak langsung apa kesimpulannya? Arga dan Okta sama nggak? Iya. Nah, Pakai Okta. Arga, Okta, Elsa tuh keju. oke, bagus. Berarti Andien dan Andin dan, Aldi, Pak. ya benar. Andin dan Aldi ya. Bapak rasa tidak perlu penjelasan panjang lebar lagi ya. Udah paham ya? Ya, Karena nanti intinya begini, yang membeli roti yang sama itu kan ada Okta dan Arga, karena mereka berdua beda sama Andin. Kemudian Arga dan Elsa katanya sama, ya kan? ya. Makanya ini 3 orang, Okta, Arga, Andin, nih membeli yang rasa keju, sementara yang roti pisang itu Andin dan Aldi. Oke, bagus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Soal nomor 13. Cukup panjang ya soalnya. Bentar ya Bapak, apa dulu. Pak salin dulu soalnya. Filenya Koin masih punya kan? Taruh, tengok. Di HP masih punya? Ada, Pak. Ada. Oke, ini soalnya ya. Udah Pak salin. Cukup panjang ya soal nomor 13 ini. Iya. Perhatikan percakapan berikut antara Stimo dan Noisim. Tapi kita singkat aja lah ya.
dua orang ini katakanlah namanya adalah si S dan N ya, biar lebih apa. Hmm. Bapak tidak akan bacakan soalnya, apa namanya itu? Yang jelas dia katanya begini. Kata si N, "Hai S, wah kamu menulis persamaan kuadrat yang sangat menarik. Apa akar-akarnya ya?" Artinya yang menulis persamaan kuadrat adalah si N. Maka si N akan menulis persamaan kuadrat. Yang namanya persamaan kuadrat kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan Oke. 0. Nah, mungkin yang perlu kalian ingat adalah jika akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka kemudian berlaku X1 ditambah X2, masih ingat? Sama dengan apa? X sama X2. Ya, min B per A, Oh, X1 ingat, per ingat, X, ingat. sama dengan C per A. Diingat ini ya. Nah, Ya, sekarang coba Queen baca soalnya dulu dan coba dicari dulu. Nanti baru kita bahas. Akarnya dua bilangan bulat positif. Salah satu akarnya adalah usiaku, kata si Stimo. Dan akar lainnya usia adikku. Nah, jadi kita bisa misalkan nih, Queen. Misal usia dari, katakanlah Stimo ya, biar seragam. Usia si S ini katakanlah adalah X1, kemudian usia adiknya X2. X2. Berarti X1 dan X2-nya kan positif ya, Hmm. elemen bilangan asli. Nah, katanya kamu hebat sekali. Aku bisa tidak ya menentukan usia adikmu? Seharusnya tidak terlalu sulit karena semua koefisien yang kamu tulis adalah bilangan bulat. Artinya nilai A dan B, A, B dan C pada persamaan yang dia tulis. Dia kan persamaannya nanti kan ini ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Koefisiennya berarti ABC-nya adalah elemen bilangan bulat. Ngomong-ngomong, jumlah ketiga koefisien merupakan bilangan prima katanya. Berarti kita bisa simpulkan apa? A plus B plus C adalah bilangan Prima. prima ya. Terus dibilang sama si S, menarik bukan? Sekarang tentukan usiaku. Rupanya si N tidak bisa langsung menyebutkan usia si S. Tapi dia akan menebak usia si S dan disubstitusikan ke X di persamaan kuadrat ini. Dan hasilnya adalah min 55 bukan 0 katanya. Kemudian kata si S cukup katanya. Berarti kan secara tidak langsung ketika dia nebak tadi, berarti udah benar tebakannya. Nah, kira-kira bagaimana? Maaf ya, agak ini, agak rewel. Kenapa? Eh, hmm. Oh iya, satu lagi Queen gini Queen. Cara membentuk persamaan kuadrat jika akar-akarnya eh, jika akar-akarnya X1 dan X2. Nah, jadi kalau akar-akarnya X1 dengan X2, maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0.
X tambah. Berarti itu yang hasilnya min 55 itu berarti Pak X kuadrat tambah X tambah C sama dengan min 5. Gimana tadi? Oh, Tadi yang min di situ 55 tuh ya? Ya, ketika dia ya Pak. masukkan si X-nya itu. Tapi menurut Bapak di ininya dulu sih, Queen. Di apa? Koefisiennya dulu yang kita urus menurut Bapak. Karena kan begini. Koefisien dari persamaan kuadratnya apa aja? Koefisien dari persamaan kuadratnya. Di sini berapa? Koefisien dari X kuadratnya kan 1. Ya kan? Hmm, Bisa paham, Queen? Kan bisa Pak. koefisien itu kan ABC. A-nya itu 1. B-nya itu adalah min dari X1 Min. tambah X2. Kemudian si C-nya itu kan X1 kali X2 ya. Iya Ya, Pak. Queen? Nah, maka kemudian Iya kan Pak. kita punya A tambah B tambah C sama dengan bilangan prima. Nah, sekarang kita jumlahkan A-nya 1, kemudian ditambah B-nya adalah min X1, min X2, kemudian ditambah C, C-nya adalah X1 kali X2, dan ini katanya merupakan bilangan prima. Nah, sebenarnya kalau Queen lebih ini lagi, kita lebih jeli lagi ya Queen, ini bisa kita ubah menjadi X1, karena kita punya X1 kali X2 ya. Kemudian karena kita punya min X1, berarti ini dikali min 1, ini dikali min 1. Kemudian min 1 kali min 1 adalah plus 1. Berarti Betul. yang di atas ini bisa kita ubah jadi ini. Iya Bisa Pak. paham? Paham nggak? Bisa. Bisa Pak. Nah, katanya ini merupakan bilangan prima. Prima. Nah, secara logika kira-kira kalau bilangan prima itu faktornya ada berapa bilangan? Ada berapa buah angka positif? Cuma ada 2 kan? Apa Pak maksudnya Pak? Faktor dari bilangan prima itu apa ciri khasnya? Yang apa ya? Yang cuman bisa oh iya ya paham Pak. Maksudnya tuh kayak kalinya tuh cuman gimana ya? Cuma 2 bilangan kan, 2 angka kan? Iya iya Misal Pak. 3 itu cuma 1 sama 3, kalau 5 cuma 1 sama 5 ya kan? Iya Pak. Otomatis apa? Pasti salah satunya nilainya 1, ya nggak? Oh iya iya. Nah, karena umur Timo adalah X1, sementara umur adiknya adalah X2, berarti kan kita punya apa? X1 pasti lebih besar dari X2. Dua. Maka secara logika, X1 dikurang 1 pasti lebih besar dari X2 kurang 1. Dua. Benar? Iya Pak. Berarti yang nilainya 1 di sini yang mana? X1 kurang 1 atau X2 kurang 1? Win. X2 kurang 1. Ya, bagus. Maka kesimpulannya kita bisa simpulkan bahwa nilai dari X2 dikurang 1 sama dengan 1. Dengan demikian X2-nya berapa? 2. Iya. Maka nilai dari X2 sama dengan 2. Oke. Sampai di bagian sini bisa dipahami? Ya Pak. Nah, sekarang tinggal gimana caranya kita nembak yang bilangan yang lainnya. Oke, kira-kira kayak mana ya? Berarti umur Umur adik adiknya ini 2. 2 Pak. 2. Sementara yang ditanyakan selisihnya kan, X1 kurang X2-nya. Iya. Kita mesti cari X1-nya dulu. Tetapi begini, persamaan kuadrat yang awalnya kita bikin yang ini, Queen, sekarang kan bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi X Eh, kuadrat dikurang X1 tambah 2, X, kemudian ditambah X1 kali 2, X1 kali 2. sama dengan 0. Benar? Ya Pak. Atau kita punya X kuadrat dikurang X1 tambah 2, X ditambah 2X1
sama dengan 0. Hmm, Ngerti? ngerti, Pak. Kemudian ini kita coba apa ya? Kita coba faktorkan dulu. Kira-kira jadi apa ya? 2x1. Berarti ini kan sebenarnya sama dengan x kuadrat dikurang x1 kali x, benar? Iya, Pak. Kemudian dikurang 2x, kemudian ditambah 2x1 sama dengan 0. Kemudian ini kita bisa ubah menjadi x dikali x dikurang x1 untuk yang ini. Sementara yang ini kita bisa ubah menjadi min 2 dikali x dikurang x1. Oh ya, berarti bisa difaktorkan ya. Atau kita punya x dikurang x1 dikali x dikurang 2 sama dengan 0. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, sekarang begini, Gwen. Kita balik lagi ke cerita orang ini tadi. Di kalimat sebenarnya petunjuknya itu dimulai dari pernyataan S yang pertama kali dia ngomong. Yang ini. Dia bilang akar-akarnya dua buah bilangan bulat positif. Salah satu akarnya adalah usianya, kemudian akar lainnya adalah usia adiknya. Oke. Kemudian kata kunci berikutnya adalah yang ini. Semua koefisien yang ditulisnya adalah bilangan bulat. Dan jumlah ketiganya merupakan bilangan prima. Nah, dari sini sebenarnya kita tadi kan udah dapat ya. Karena dia bilangan prima, kita dapat usia adiknya kan. Queen. Iya, Pak. Kita dapat usia adiknya adalah 2 tahun. Nah, sekarang kan si N ini mau menentukan usia si S. Iya. Tapi dia ragu nih. Dia tidak bisa langsung menyebutkan usia si S berapa. Tapi dia akan menebak usia si S dan dia substitusikan ke X di persamaan kuadratnya. Heeh. Nah, maksudnya begini. Kita kan udah punya ini. Karena udah pasti X2-nya sama dengan 2, kita punya persamaan kuadrat ini dan bisa diubah menjadi ini, ya kan? Iya, Pak. Yang namanya persamaan kuadrat harusnya ketika kita masukkan X nilainya harusnya sama dengan 0. Tetapi pas dia masukkan rupanya min 55, 5. bukan 0 yang dia dapat. Artinya kan ketika dia tebak, malah dia dapat X dikurang X1 dikali X dikurang 2, dapatnya malah sama dengan min 55. 5. Anggaplah dia nebak dia nebak X sama dengan K gitu. Ya. Nah, artinya sekarang kita ganti X-nya dengan K. Berarti kita punya K kurang X1 dikali K dikurang 2 sama dengan min 55. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Berarti kan logikanya gini, Gwen. Ini kan perkalian dua buah bilangan ya. Ya. Yang hasilnya sama dengan min 55. 5. Ya udah, berarti kan tinggal kita tuliskan semua kemungkinannya. Kita punya K dikurang X1, kemudian mau kita kali dengan K dikurang 2, hasilnya harus min 55. Kalau kita bisa menentukan nilai K, kita bisa apa ya? Kalau kita tahu nilai K yang ditebak si N tadi, otomatis kita nanti bisa menentukan nilai X1-nya. Nah, sekarang kita coba. Min 55 itu kira-kira berapa kali berapa aja? Berapa kali berapa aja, Gwen? Bisa berapa? Apa, Pak? Apa, Pak? Min 55 itu berapa kali berapa? Min 1 kali 55. Min 1 kali min 55, benar. Kemudian min 5 kali 11. 11. Ya, bisa juga. Min 11 Min kali 5. 11 kali 5. Atau min Min 55 5. kali 1. Ngerti? Ngerti, Pak?
Nah, tetapi kemudian begini. Sebenarnya, oh ya, min 1 bukan dikali 55 ya. Bukan dikali min 55 ya, tapi dikali 55. Sebenarnya kan kita juga bisa bikin ini menjadi 1 kali min 55. 1 kali min 55 kan juga min 55 ya. Iya, Pak. Tetapi di sini Bapak tidak akan gunakan. Kenapa tidak akan Bapak gunakan? Karena ini tadi. Kan kita tahu kalau X1 lebih besar dari X2, benar? Iya, Pak. X2-nya sama dengan 2. Berarti kan kita punya kesimpulan X1 lebih besar dari 2. Logikanya, kalau K kita kurangi dengan X1, pasti lebih kecil daripada K dikurang 2. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, makanya di sini Bapak nggak sertakan 1 kali min 55. Karena kalau 1 kali min 55 kan K kurang X1-nya 1, sementara K dikurang 2-nya min 55. Lebih kecil K kurang 2-nya. Sedangkan kita tahu K kurang 2 kan lebih besar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, dari sini Queen, kita tinggal cari nilai K-nya dulu. Cari nilai K-nya kayak mana? Ini, dari si K kurang 2, ya nggak? Queen, yang ini. Kalau K kurang 2 sama dengan 55, K-nya berapa? 57. Ya, bagus. Kalau K-nya 57, berarti kan ini, K dikurang X1 sama dengan min 1. K-nya 57. Iya. 57 dikurang X1 sama dengan min 1. Berarti X1-nya berapa? Oh, tuh. Berarti lim 50? 50 57 Hmm, 55, Pak. enggak. 58. Coba lihat. K dikurang X1 sama dengan min 1 kan? Yang di baris pertama ya. Ya, ya, K-nya 57 dikurang X1 sama dengan min 1. Kan 57 tambah 1 kan 58 sama dengan X1. Berarti X1-nya 58. 8. Bisa Oh, dipahami? ya, Pak. Nah, X1-nya 58. Kita ke baris kedua. Kalau di baris kedua, eh, si K-nya berapa? K-nya berarti 6, Dari K kurang 2 ini kita cari. K kurang 2-nya kan sama dengan 11. Berarti K-nya, 13. iya. Kalau K-nya 13, berarti X1-nya berapa? K dikurang X1-nya min 5. K diku 13. Hmm, 13 dikurangi 1 sama sama dengan dengan min 5. 5. Berarti X1-nya 18. ya 18. Nah, berarti yang berikutnya K-nya berapa? Di baris ketiga, 7. 7. Itunya si X1-nya Eh, 18 ya? eh, ya, 18. Nah, yang di apa? Di baris keempat berapa, Gwen? Gimana? baris keempat 3. 3, iya. Itunya 58. X1 58 juga. Nah, artinya, Gwen, dari sini, kan X1 itu kan si umur si siapa ya? Si S kan? Ya, Nah, yang ditanyakan nilai dari X1 dikurang X2. Maka dengan demikian, nilai dari X1 dikurang X2 kan ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, kalau usianya 58, berarti 58 dikurang, adiknya tadi usianya 2 kan? 2. Nah, 58 dikurang 2, 56. 56. Atau kalau usianya 18, berarti 18 dikurang 2 sama dengan, 16. tapi kayaknya yang paling masuk akal berapa? 16. Kenapa 56 nggak masuk akal? Nggak mungkin ya kayaknya ya. Ya, Dia sama adiknya selisih 56 tahun. Kita lihat di option. Dan kebetulan yang ada memang cuma 16. 16. Iya, gitu. Bisa dipahami? Ya, Pak. Nah, dan ini memang apa ya? Ini tipe soal logika menurut Bapak. Memang tipe soal logika.
Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Oke. Besok ada ulangan? Enggak? Enggak, Pak. Aman berarti ya. Les juga sore besok, Queen? Iya, Pak. Oh, sampai kayak tadi juga? Iya. Oh, alah. Oke, bisa lanjut nomor 14. Iya, Pak. Barisan. Tapi di sini nggak disebutkan ya dia barisan geometri atau apa? Aritmatikanya. Karena barisan geometri dan aritmatika itu cuma satu dari sekian banyak pola barisan yang bisa kita temukan. Di soal nomor 14, kita punya suku pertama A1 sama dengan X. Artinya A1 sama dengan X. Kemudian, suku ketiga malah dia bilangnya. A3-nya sama dengan Iya. Y. AA. Lalu apa lagi kata soal Queen? Jika setiap suku setelah suku pertama sama dengan 1, kurangnya dari... Kurangnya dari jumlah suku tepat sebelum dan setelahnya. Ngerti nggak maksudnya? Enggak, Pak. Kita katakanlah suku ke K ya, atau suku ke N. Oh ini dia. Atau gini aja, Bapak bikin rumus baru lah. Kalau ini agak agak kurang bisa dipahami nanti. Bapak bikin rumus yang agak baru sedikit lah, yang lebih dipahami. Jadi maksudnya gini, jika setiap suku setelah suku pertama sama dengan, nah misalnya suku ke K atau AN, suku ke N, ya kan? Sama dengan apa? 1 kurangnya dari jumlah suku tepat sebelum dan setelahnya. Sebelum AN ada suku ke berapa? Sebelum AN, Berarti AN kurang 1 nggak? iya, Pak. Jumlah suku tepat sebelum dan setelahnya. Setelah AN apa? AN tambah 1 kan? Win. Oh iya. Nah, Ah, tetapi katanya gini, dia 1 kurangnya dari jumlah ini. Berarti ini dikurangi 1. 1. Oke, bisa dipahami? Bisa. Tapi N-nya itu kita mulai dari 2. Karena kan setelah suku pertama ya. Nah, sebenarnya inti yang Bapak tulis ini sama dengan yang di soal. Cuma Bapak modifikasi sedikit biar lebih bisa kita mengerti. Nah, pertanyaannya begini, maka jumlah dari 2019 suku pertama dalam barisan tersebut adalah titik-titik. Bisa dipahami maksudnya? Artinya dia minta A1 tambah A2 tambah A3 sampai A2019. Itu maksud dari Terus soalnya. Bisa ditanyanya dipahami? A1 ya, Pak? Ya, gimana? Oh, yang ditanyanya, A1 tambah A2 tambah A3 sampai A2019. Karena yang dia tanya ini 2019 oh, suku pertama. angka pertama dari hasilnya tuh, Pak. Bukan, jumlah semuanya. Oh, Maka jumlah dari 2019 suku pertama, bukan angka pertama dari 2019 suku itu. Tapi 2019 suku pertama itu kan berarti suku pertama, suku A1, A2 sampai A2019. Bisa 19. dipahami? Ya, Berarti yang dia tanya adalah A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya sampai nanti A2019 sama dengan berapa gitu. ya. Nah, berarti kan kita harus cari ini dulu ya. Cari A2-nya berapa, A3-nya berapa. Dan sebenarnya kalau soalnya tipenya seperti ini biasanya itu punya pola biasanya ketika kita jumlahkan. Ya, kita coba dulu ya. Berarti Queen kalau A2-nya berapa, Queen? A2. Ah, kalau pakai rumus ini. Berarti A2 sama dengan apa? A2 kurang 1. Berarti A1, ya kan? Ya, Ditambah tambah A3. A3 dikurang 1. 1. Berarti A2-nya berapa? A1-nya tadi X ditambah A3-nya Y dikurang 1. Bisa dipahami? Ya, Nah, ini nilai A2-nya nih. Kan belum ketemu pola nih. Dia nanti akan ada tuh. Misalnya setelah sekian suku dia berulang lagi ke atas.
Nah, kita cari lagi. A2 udah dapat, A3 sudah ada, sekarang A4. A4 gimana? A4 berarti apa? Sebelum A. A3 Oh, tapi tambah A3 tambah A5. Coba kan A5 kita belum tahu ya. ya. Nah, gimana kira-kira mencari nilai A4, Queen? Kita pakai apa? Berarti pakai rumus yang A3 bukan? Kenapa? Karena A3 adalah Y. A2 ditambah A4 dikurang 1, benar? A2. Suku sebelum A3 kan A2. Oh, iya, iya, Pak. Nah, kenapa kita pakai ini kira-kira, Queen? Hmm, Kenapa nggak kita pakai yang ini tadi? A4 sama karena dengan... A4-nya belum tahu, Pak. Iya, karena kalau di sini, kalau kita pakai rumus A4 sama dengan A3 tambah A5 dikurang 1, ini terlalu banyak yang belum diketahui, ya kan? Ya, A4-nya belum tahu, A5-nya juga belum tahu. Tapi kalau di sini kan cuma A4 yang belum tahu nilainya. Oke, berarti kita substitusikan langsung. A3-nya adalah Y, A2-nya tadi kan X ditambah Y dikurang 1 ya. ya. Kemudian kita tambah A4, kemudian dikurangi 1. Singkat cerita, nanti akan dapat nilai A4 sama dengan 2 dikurang X. Ngerti? Ngerti, Pak. Hmm. Artinya tinggal di apa? Dipindahkan itunya aja kan, luasnya aja ya. Oke, A4-nya udah. Sekarang A5 masih belum. Kita cari lagi A5. Ini kan belum ada pola ya. Berarti kalau A5 kita pakai rumus A4 ya, Queen ya. Ya, Berarti A4 adalah A3 ditambah A5 dikurang 1. A4-nya 2 dikurang X. Kemudian akan sama dengan A3. A3 adalah Y ditambah A5 dikurang 1. Maka kita punya kesimpulan A5 akan sama dengan 3 dikurang X dikurang Y. Benar? ya. Oke. Sampai di bagian sini masih belum ada pola kelihatannya. Tapi Hmm, kita coba terus. Kita coba lagi mencari nilai dari A6 memakai rumus A5. A5 berarti A4 ditambah A6 dikurang 1. A5-nya adalah 3 dikurang X dikurang Y. Sementara A4 adalah 2 dikurang X. Kemudian ditambah A6 dikurang 1. Dari sini nanti kita akan dapat nilai dari A6 sama dengan berapa tuh ya? 3 kurang 2, 1 tambah 1, 2 dikurang Y. 2 dikurang Y ya, Queen? ya, A6-nya 2 dikurang Y. Kita lanjut lagi ke A7. Pakai rumus A6. A6 berarti A5 ditambah A7 dikurang 1. A6-nya adalah 2 dikurang Y. sama dengan A5-nya 3 dikurang X dikurang Y ditambah A7 dikurang 1. Berarti nanti kita punya apa? Ini 2. Ini ada 2 juga. 2 dikurang 2 habis. Min Y dengan min Y habis. Oke, berarti nilai A7 sama dengan X. Nah, kayaknya udah mulai ke pola awal ya, Queen ya. Benar tidak? X itu kan A1. Oh iya, Berarti harapan kita A8 sama dengan A2, benar nggak? ya, Kalau A8 sama dengan A2, kemudian A9 sama dengan A3, berarti kan kita tahu polanya setiap 6 ya. ya. A1 sampai A6 ya. Tapi kita cek dulu. Jadi kalau tipe soal kayak gini ya mesti sabar-sabar, mesti yakin juga. Berarti A7 adalah A berapa tuh? A6 ditambah A8 dikurang 1. A7 adalah X, kemudian A6-nya adalah 2 Dua dikurang Y, ini. tambah A8 dikurang 1. Oke, jelas ya, A8-nya Ya, X tambah Y dikurang 1. Sama ya? ya, Nah, dari sini tinggal cek satu suku lagi biar lebih meyakinkan. Kita pakai rumus untuk A8. A8 adalah A7 ditambah A9 dikurang 1.
X ditambah Y dikurang 1 sama dengan A7 adalah X ditambah A9 dikurang 1. Ya, jelas ya di sini bahwa A9 adalah Y. Oke, berarti sama kan, Queen? Ya, Pak. Dan polanya berulang setiap, 7 kali. bukan 7. 6. Tiap 6 kali ya? Ya, Pak. Ah, ah. Nah, sekarang berarti kan sementara gini, Queen. Dia kan nanya jumlah dari 2019 suku pertama ya. Ya, Yang paling aman menurut Bapak adalah karena polanya berulang setiap 6 kali, kita cari dulu A1 sampai A6-nya berapa. Nanti kan tinggal dilihat nih ada berapa kali, ada berapa apa kelompok suku yang 6 anggota. Nanti ya maksud Bapak ya. ya. Nah, kita coba jumlahkan dulu A1 sampai A6. A1 ditambah A2 sampai A6 sama dengan A1 tadi X, kemudian ditambah A2-nya adalah X tambah Y dikurang 1, tambah A3-nya adalah Y, kemudian A4-nya adalah 2 dikurang X, kemudian A5-nya adalah 3 dikurang X dikurang Y, kemudian A6 adalah 2 dikurang Y. Nah, sekarang kita jumlahkan ini, Gwen. Kita punya ada 2 buah X, kemudian ada 2 buah min X, berarti habis ya. Ya, Kemudian ada Y plus Y, artinya ada 2 buah Y. Ini ada min Y juga habis. Sekarang tinggal angka min 1, yang ini, tambah 2. tambah 2, tambah 3, tambah 2. Berarti totalnya berapa nih, Gwen? 6 ya? Ya, Nah, berarti tiap 6 suku, jumlahnya 6. ya jumlahnya 6. Nah, sekarang 2019 kalau kita bagi dengan 6, itu berapa? 3 kali 6, 18. Sisa 2, 21 bagi 6, 3. 3 kali 6, 18. 21 kurang 18, 3. 39 bagi 6, 6. 6 kali 6, 36. Bersisa berapa? 3. Sisa 3. Ya, sisa 3-nya nanti kita urus. Berarti jumlah semuanya sama dengan apa? 6 kali 336. Ya, benar. 6 dikali 336. Kemudian kita tambah 3 buah suku ya. Ya, Tambah A1, tambah A2, tambah A3. Boleh kan? boleh. Ya, karena kan nanti 3 suku berikutnya kan sama dengan A1, A2, dan A3. Ya udah. 6 kali 336 berapa? Berapa? 6, 1. 2016 ya? Oh, ya. Bisa cepat, karena ini kan sisanya 3 tadi. Iya. Kemudian ditambah A1-nya adalah X, tambah A2-nya adalah X tambah Y dikurang 1, kemudian ditambah A3-nya Y. Berarti jumlahnya totalnya sama dengan kita punya 2X 2006 tambah 2Y tambah tambah 2015. 2015. Iya, tinggal dicek ada nggak di jawabannya. Ada ya? Ada. Ah, yang C. Bisa dipahami? Coba. Gitu. Ada pertanyaan, Queen? Soal ini? Enggak, Pak. Iya, aman ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Soal 15 ini, oh ini. Option E-nya ada nggak ya? Udah muncul soalnya? Coba. Oke, silakan dicari dulu. E-nya 37/6. E 37/6. Oh, habis dibagi 4 dan 9. Masih ingat ciri khasnya, Queen? Bilangan yang habis dibagi 4? Hmm, enggak, Pak. Nah, jadi gini. 4 itu 2 pangkat 2 kan? Ya. Nah, jadi teorinya gini. Suatu bilangan
habis dibagi 2 pangkat N jika dan hanya jika N digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 2 pangkat N. Habis dibagi 2 pangkat N. Kalau lihat kayak gini sih memang agak mengambang ya. Tetapi kalau kita ganti langsung misalnya begini. 4 adalah 2 pangkat 2. Berarti kan teorinya kita ubah. Suatu bilangan habis dibagi 2 pangkat 2. Atau 2 pangkat 2 kita sebut 4. Suatu bilangan habis dibagi 4 jika 2 digit terakhir bilangan tersebut habis dibagi dengan 4. Bisa dipahami? Coba. Nah, berarti 2 digit terakhir di sini apa? Kan kita punya bilangannya apa? 9M, 4, 7N. Berarti 2 digit terakhirnya adalah 7N. Benar, Queen? Ya, Pak. Dan 7N ini harus habis dibagi 4. Nah, kira-kira N yang mungkin berapa? N-nya mungkin Kan 70 sekian nih. ya Nah, 70 berapa aja nih yang habis dibagi? 4. 4, 7, 7, 6, 7, 72, Pak. Ya, apakah cuma 72? 7, Tinggal ditambahkan 4 aja. tadi 72, 76. Nah, ya. 76 ya. Cuman itu Ya, kan. ya, Nah, berarti N-nya 2 atau 6? 6. Oke. Kita cek bilangan pertama. Jika N sama dengan 2. Oh ya, sebentar. Sebelum itu, Queen tahu ciri khas bilangan yang habis dibagi 9? Hmm, enggak, Pak. Nah, Yang kayak 4 juga. enggak, agak beda. Kalau 9 itu mirip dengan 3. Jadi kalau bilangan tersebut habis dibagi 9, Bapak contohkan ini aja ya. 9 kan habis membagi 9M, 4, 7N ya. N-nya kan 2 nih. Ya, Berarti kita ganti 9 habis membagi 9M 472 jika dan hanya jika, nah ini ada syaratnya. Jika dan hanya jika 9 habis membagi 9 ditambah M ditambah 4 ditambah 7 ditambah 2. Kenapa begitu? Karena teorinya seperti ini, Queen. Misalnya 81 habis nggak dibagi 9? Queen. hmm, 81 bisa nggak? habis, Pak. Bisa kan? Nah, sekarang coba jumlahkan 8 ditambah 1. 9 kan? 9. Nah, 9-nya Oh, kan bisa dibagi 9. Itu maksudnya. Contoh lain oh, kalau kita ambil bilangan yang lebih besar. 702 bisa nggak dibagi 9? Kalau kita cek 702 bagi 9, 9 kali 7, 63. Bisa 7, 72 bagi 9, 8. Bisa ya? bisa, Pak. Nah, tapi kan kalau cuma pertanyaan bisa atau tidak bisa, ya tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 0 tambah 2 berapa? 9. 7, ya 9. Nah, 9 bisa dibagi 9? Bisa. Berarti 702 Nah, bisa dibagi 9. Nangkap ya poinnya? nangkap, Pak. Nah, artinya kita jumlahkan. Sekarang berarti 9 harus habis membagi 9 ditambah M kan nggak bisa nih. Tinggal jumlahkan 9 tambah 4, 13. 13 ditambah 7, 20. 20, 20 ditambah 2, 22. 2. Artinya 9 harus habis membagi 22 ditambah M. Kira-kira 22 ditambah berapa? Ingat ya, M itu kan angka ya. Artinya Ya, M-nya tuh cuma boleh dari 0 sampai 9. Nah, kira-kira 22 ditambah berapa yang habis dibagi 9? 5. Ya, benar. Berarti M-nya 5. Jadi untuk N sama dengan 2, kita punya M-nya sama dengan 5. Bisa dipahami? Coba. Berarti N, M-nya 2,5. Nah, tapi kan N-nya bukan cuma 2. Satu lagi 6. Nah, kira-kira kalau N-nya 6 berapa M-nya, Queen? Coba cari.
Bentar. Caranya mirip ya. 9 lebih membagi 9M 4, 7, 6. N-nya diganti dengan 6 ya. Silakan dicari. M-nya 1, Pak. Ya bagus. M-nya 1 ya. Berarti kita punya nilai M-nya sama dengan 1. Dengan demikian, N, M atau NM-nya adalah 6,1. Nah, yang ditanya di soal apa? Jumlah semua nilai yang mungkin dari N per M. Ah, ya. N per M-nya berapa aja? Berarti jumlahnya 2, berapa? N per M yang 2 per pertama 2/5 ditambah tambah 6. ya 6. Berapa itu? 6, 32, 32 per 5. Iya, ada nggak 3. tadi ya? Nggak usah. Ini 32/5 kayaknya ada. Ada ya? B. Ah, bisa dipahami. Coba. Nah, jadi diingat-ingat ya. Kalau habis dibagi 2, itu kita lihat satu digit terakhirnya. Artinya angka terakhirnya. Dan memang begitu kan. Kalau lihat bilangan itu habis dibagi 2 atau tidak, kan angka terakhirnya kuncinya. Ya, Nah, kalau habis dibagi 4, 2 angka terakhirnya atau 2 digit terakhirnya. Kalau habis dibagi 8, karena 8 adalah 2 pangkat 3, berarti 3 digit terakhirnya. Bisa dipahami? nah, Nah, kemudian habis dibagi 9, kayak mana tadi caranya? Kalau kita jumlahkan, angka-angka penyusunnya harus habis dibagi 9. Tetapi nggak cuma di 9 ya, Queen. Di 3 juga kayak gitu teorinya. Kenapa begitu? Karena gini, logikanya kalau dia habis dibagi 9, kalau bisa dibagi 9, pasti bisa dibagi 3. Ya nggak? ya, Nah, oke. Nomor 15 aman. Masih kuat, Queen? ya, Masih. Ini nggak makan dulu tadi ya pulang. udah lah. Oh, udah. Kirain belum. Logaritma Queen belum belajar ya? Dikit-dikit dah paham. Dikit-dikit udah paham. Pikirnya agak terlalu riskan juga. Kalau gimana ya? Kasih. Mungkin nanti aja lah yang logaritmanya. Takutnya ini. Tapi belum terlalu sifat-sifat logaritmanya tahu. Sifat-sifat Dia ada banyak tuh. Belum ya? yang Kapan-kapan kita bahas itu log aja ya. Pas ini. Karena apa ya, kalau nggak tahu itu bingung juga nanti. Kita skip aja dulu nomor 16-nya ya. Gak apa-apa ya, Queen ya. ya. Nomor 17 aja dulu. Nih, Logaritma tuh yang A log C sama dengan B itu kan, Pak. yang mana? Yang Oh, yang yang logaritma. ya, Ya, ada waktu itu Bapak kasih A log C sama dengan B, berarti A pangkat B sama dengan C. Ada sifat-sifatnya Bapak ajarin. iya. Udah ada Bapak ajarkan sifat-sifatnya belum? Baru yang tadi tuh Kak, Pak. Oh, baru definisinya aja ya. Ya, Ya, kapan-kapan lah ini. Pas nantilah. Ingatkan Bapak kalau misalnya lupa ya. Ajarin ya. logaritma nanti. Oke, kita ke nomor 17 saja dulu. Diberikan himpunan A, B, dan C. Himpunan A memiliki A anggota. Artinya gini, di A ada sebanyak A buah anggota. B memiliki banyak anggota sebanyak B, dan C memiliki anggota sebanyak C. Maka banyak Ya. anggota maksimum dari A kurang B digabung C adalah titik-titik. Nah, kira-kira gimana? Hmm, A kita kurangi dengan B, terus digabung dengan C. Kita maunya maksimum.
A dikurang. Berarti yang B, Pak, coba. Yang mana? Yang D. Yang B. Oh, yang B. Hampir, tetapi menurut Bapak malah yang A jawabannya. Kenapa? Karena, oh sebentar, bisa jadi si B sih. Banyak anggota maksimum dari A kurang B. Oh, maksimum. Berarti ini ya. Bapak rasa yang A Queen ya. Kenapa bisa begitu? Karena Nggak si dikurang. bukan nggak dikurang, si B-nya ini kita anggap 0. Tunggu sebentar ya, Bapak nggak mau salah kasih apa? Kita lihat dulu syarat himpunan. Bolehkah himpunan cuma punya 0 anggota? Oh gitu. Kalau tidak punya anggota, itu anggotanya 0. Himpunan dua banyak anggotanya. Oh iya benar. Sorry. Yang Queen yang benar malah. Dia harus ada anggota ya Queen ya. Benar. Berarti jawabannya yang B ya. Benar. Ya, Perlu penjelasan lagi? enggak. Iya. Di sini kita nganggap si A kurang B dan si C-nya ini terpisah ya. Karena kalau dia tidak terpisah kan harus dikurangi irisannya dulu. Kenapa? Karena NX gabungan Y adalah sama dengan NX ditambah NY dikurang NX irisan Y. Nah, irisannya ini kita anggap sama dengan 0. Kalau kita mau ini maksimum. Kalau dia dikurangi 0 kan bisa maksimum dia. Makanya di sini kita anggap A kurang B, himpunan A kurang B, itu terpisah dengan C. Oke, bagus analisisnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 18. Satu soal lagi masih kuat. Masih, Pak. Oke. 5 tambah. Oh, ini bagus nih. Oke, ini dia soalnya. Jika S sama dengan 1 ditambah 4, ditambah 9, ditambah 16, dan seterusnya. Ada berapa angka di sana? Ada 2021 ya. Dan A adalah digit terakhir dari S. Maka sisa pembagian dari 2021 ditambah A oleh 3 adalah titik-titik. Itu pola bilangan apa kira-kira, Queen? Pola bilangan itu ditambah bilangan ganjil, Pak. Ditambah bilangan? Tambah bilangan ganjil. Lipatan 3, 5, 7. Oh, ini ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7 ya. Oh, gitu maksud Queen. Iya sih. Tetapi Bapak rasa bukan itu aja sih kita bisa lihat. Kita bisa lihat sebagai kuadrat dari suatu bilangan nggak? Oh iya. Ya kan? 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, lanjutnya 5 kuadrat, ya kan? Iya. Nah, nanti intinya ada berapa bilangan di sana? Ada 2021. Nah, ingat ya, A digit terakhir dari S. Artinya ini kita jumlahin semuanya. Nanti lihat digit terakhirnya kira-kira angka berapa. Kemudian baru kita tambahkan dengan 2021, bagi dengan 3, kira-kira sisanya berapa. Paham maksud soalnya? Paham, Pak. Nah, coba sekarang Bapak minta Queen cari dulu.
karena yang diminta digit terakhir, Bapak minta gini. Queen coba lihat pola ini. Pola digit terakhir dari suatu bilangan kuadrat. Misalnya kalau 1 kuadrat, angka terakhirnya kan angka 1. 2 kuadrat, Oh angka... ya. Nah, ya. Coba dulu. Agak mirip-mirip dengan apa ya? Yang tadi, yang cari 2019 suku pertama. Iya. Coba dulu. B jawabannya, Pak. Gimana? B jawabannya, Pak. B. 1 ya? Ya, Sisanya kalau dibagi 3. 3. Berarti polanya setiap berapa, Queen? Setiap berapa bilangan? Tiap sub 10 ya? ya Ya, setiap 10. Kalau kita jumlahin 10 angka ini berapa? 1 tambah 4 tambah 9 tambah 6 tambah 5 tambah 6 9 4 8 1 dan 0. Kalau kita jumlahin digit terakhirnya berapa? 5, 14, 20, 25, 31, 40, 44, 42, 53. Hah? Yakin? 5, 14, 20, 25, 31, 40, 44, 52, 53. Digit terakhirnya 3. 3. 1 tambah 4 5. 5 tambah 9 14. 14.
tambah 6, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 6, 31. 31 tambah 9, 40. 40 tambah 4, 44. Oh iya benar. 44 ditambah 8, 52. sebentar ini benar nggak bapaknya? 196, 5, 6, 9, 4. Oh ini salah. 8 ini nggak ada ya kuenya? Oh iya, 81. Ah ya, makanya tadi kok agak aneh gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 46 ya. 8. Iya. Berarti berapa nih harusnya? 46. 5, 1 tambah 4, 5. Tadi 20 ya sampai sini. 25, 31, 40, Lima. 44. 45 enggak? Ya, Pak. Nah, 45. Berarti digit terakhirnya 5 sama. Kue dapat gitu juga caranya. Atau beda? Iya, Pak. Nah, berarti setiap 10 apa? Setiap 10 bilangan itu digit terakhirnya 5. Ya kan? Hmm. Sekarang ada berapa suku dia, Gwen? Ada 2021. Satu. Artinya ini kan sama dengan 2020 ditambah 1 ya. Ya, Nah, kalau 2020 angka ini kan artinya apa? Artinya ada 202 kelompok yang beranggotakan 10 angka. Benar? ya, Tiap 10 angka jumlahnya 5. Digit terakhirnya 5, sorry. Berarti kalau ada 202 kelompok, berarti digit terakhirnya sama dengan 202 dikali 5. Benar? ya. 202 dikali 5, nanti angka terakhirnya berapa? 0 ya? Hmm. Ditambah satu angka pertama. Angka ke 2021 pasti angka 1 kan? Digit terakhirnya. Ya, Nah, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti kita punya apa? 2021 ditambah A, karena A-nya sama dengan 1, berarti ini jadi 2022. Benar, Queen? ya. Queen tadi kayak gini juga nggak? Tadi Dapat A-nya berapa, Queen? tadi itu kayak apa ya, Pak? Yang apa angka yang kalau dikuadratin tuh Hmm? bisa hampir 2021, Pak. Itu dapat eh Oh, ya, beda ya, Queen ya. ya. Kita bukan cari angka kuadrat yang kalau dikuadratkan mendekati 2021. Itu maksud Queen kan? Wah, terus nanti Oh, itu gitu. apa ya, Ya Pak? paham, Pak. Artinya Queen nangkapnya ini ya. Ini bilangannya nanti sampai ke 2021 gitu. Iya, Bukan, bukan itu maksudnya. Artinya kalau ada bikin kayak gini ya di soal ya Queen ya. Artinya ada 2021 bilangan di sini. Paham? ya, Artinya mulai dari satu kuadrat, kemudian dua kuadrat si 4 itu ya. Kemudian tiga kuadrat, 4 kuadrat sampai nanti terakhirnya berapa? 2021. 2021 kuadrat. Queen nggak kayak gini tadi kan? Jadinya. Enggak, Pak. Oke, tapi sekarang udah paham ya? Ya, Berarti kan bilangannya 2021 ditambah A karena A-nya 1. Kita punya 2021 ditambah A adalah 2022. Pertanyaannya sisa ini jika dibagi oleh 3. Berarti berapa sisanya kalau dibagi 3? 2022 dibagi 3 sisanya adalah, hmm, 2. ah, masa ya? Coba 2000, bagi baik-baik. 2023 bagi berapa, Pak? 2022 ini kan 2022 dibagi 3. 2022 dibagi 3. Berapa sisanya? 0. Iya, berarti jawabannya 0. 0 ya Queen ya, bukan yang tadi Queen jawab. Ya, Tapi nggak apa-apa. Oke, bisa dipahami? ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Enggak, Pak. Iya.